with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem periodik unsur golongan 5A dan 6A atau kata lainnya Niktogen dan kalkogen. Nah, yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Memulai video ini, saya akan membahas mengenai nitrogen. Nitrogen ini merupakan unsur non-logam dan memiliki nomor atom 7. Letaknya ini berada pada golongan 5A serta pada periode 2. Nah, nitrogen ini memiliki titik didih yaitu minus 195,8 derajat Celcius. Kemudian titik leburnya adalah minus 210 derajat Celcius. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p3. Kemudian sifat-sifat dari nitrogen ini yaitu ia merupakan gas diatomik yaitu bentuk N2. Kemudian dia tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Selanjutnya adalah unsur fosfor. Fosfor ini adalah unsur non-logam dengan nomor atom 15 dan terletak pada golongan 5A serta periode 3. Fosfor ini memiliki titik lebur sekitar 44,1 derajat Celcius untuk fosfor putih dan titik didih 280 derajat Celcius. Konfigurasi elektronnya adalah Ne, 3s2, 3p3. Fosfor memiliki beberapa alotrop yaitu fosfor putih, merah, dan juga hitam dengan sifat-sifat yang berbeda. Fosfor putih sangat reaktif dan mudah terbakar di udara, sedangkan fosfor merah lebih stabil. Fosfor ini banyak ditemukan dalam bentuk senyawa seperti P4O10 atau fosfor pentaoksida yang digunakan untuk menyerap kelembapan. Kemudian ada H3PO4 asam fosfat yang digunakan dalam pupuk serta bahan tambahan makanan. Dalam tubuh manusia, fosfor berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi serta membantu proses metabolisme energi. Namun, fosfor ini juga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Fosfor putih bersifat racun dan menyebabkan luka bakar parah jika bersentuhan langsung dengan kulit. Polusi fosfat dan dari limbah pupuk juga dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan, yaitu pertumbuhan ganggang berlebihan yang mengurangi kadar oksigen. Arsenik atau As adalah unsur metaloid dengan nomor atom 33 yang terletak pada golongan 5A dan pada periode 4. Arsenik memiliki titik didih 613 derajat Celcius dan titik lebur 817 derajat Celcius di bawah tekanan tinggi. Konfigurasi elektronnya adalah Ar, 3d10, 4s2, dan 4p3. Unsur ini berwarna abu-abu keperakan dan bersifat rapuh. Arsenik memiliki daya hantar yang sedang serta bersifat toksik bagi makhluk hidup. Arsenik tidak terlalu reaktif dalam kondisi normal, tetapi dapat membentuk berbagai senyawa seperti As2O3 atau arsen trioksida yang digunakan dalam pembuatan kaca, pestisida, dan pengawet kayu, serta AsH3 atau arsina yang digunakan dalam industri semikonduktor. Dalam jumlah kecil, beberapa senyawa arsenik juga digunakan dalam penelitian medis untuk mengobati leukemia. Namun, arsenik ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar dan dalam jangka panjang. Paparan arsenik ini dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan saraf, penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga kanker. Pencemaran arsenik di air tanah juga menjadi masalah lingkungan serius di beberapa negara. What? Jadi saya akan membahas tentang unsur antimon. Antimon adalah unsur metaloid yang memiliki nomor atom 51. Antimon ini terletak pada golongan 5A dan periode 5. Titik didih dari antimon ini yaitu 1635 derajat Celcius dan titik leburnya yaitu 630,63 derajat Celcius. Konfigurasi elektron pada antimon ini yaitu krom 4d10, 5s2, 5p3. Selanjutnya ada sifat-sifat dari antimon juga, yaitu yang pertama warna yang merupakan putih keperakan, bentuknya yaitu kristal yang mudah rapuh dan daya hantar listrik dan panasnya yang tidak terlalu kuat namun juga tidak terlalu lemah. Saja ada sifat bahwasanya antimon ini bersifat karsinogenik sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar dalam jangka waktu yang panjang. Antimon ini tergolong tidak terlalu reaktif, namun tetap bisa bereaksi dengan unsur lain. Contohnya yaitu pada senyawa
Sb2O3 atau antimon trioksida. Antimon trioksida ini digunakan sebagai penghambat api pada bahan-bahan seperti plastik, karet, dan tekstil. Selain itu ada juga Sb2S3 atau antimon sulfida yang digunakan dalam pembentukan kembang api dan juga peluru. Namun perlu digarisbawahi bahwa antimon ini yang digunakan dalam senyawa-senyawa ini memiliki kandungan yang sangat terkontrol sehingga tidak menimbulkan resiko kesehatan yang terlalu signifikan bagi kesehatan manusia. Meski memiliki sifat karsinogenik, antimon juga dapat memberikan manfaat yang lumayan banyak bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, antimon dapat digunakan sebagai bahan panduan untuk menguatkan logam lain. Contohnya itu pada timbal dalam baterai. Selain itu, antimon juga dapat digunakan sebagai semikonduktor dalam berbagai perangkat elektronik, sehingga lumayan berguna bagi kita di zaman modern ini. Nah, antimon ini juga digunakan dalam obat-obatan, namun dalam kandungan yang sangat terkontrol, sehingga tidak mengakibatkan resiko kesehatan yang serius. Meski manfaat-manfaatnya tadi, jika terpapar dengan bentuk antimon yang paling murni, kita dapat mendapatkan dampak-dampak negatif bagi kesehatan kita. Antara lain itu seperti diare, sakit kepala, depresi, kanker, bahkan sampai kematian. Jadi penggunaan antimon ini harusnya sangat dikontrol karena faktor-faktor seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang unsur bismut. Bismut merupakan unsur logam pasca transisi yang memiliki nomor atom 83. Bismut terletak pada golongan 5A dan periode 6. Bismut memiliki titik didih yaitu 1564 derajat Celcius dan titik lebur yaitu 271,5 derajat Celcius. Konfigurasi elektron dari bismut ini yaitu xenon 4F14, 65D10, 6S2 dan 6P3. Selanjutnya ada sifat-sifat dari bismut. Yang pertama itu yaitu warnanya yang putih keperakan, radioaksi yang rendah sehingga memiliki paruh waktu yang lebih lama dari perkiraan usia alam semesta, tidak beracun dan ramah lingkungan. Karena sifatnya yang ramah lingkungan dan juga aman bagi kesehatan, bismut seringkali digunakan sebagai pengganti dari timbal. Sebagai contoh, bismut seringkali digunakan dalam bahan solder elektrik dan juga peluru ramah lingkungan. Selain itu, bismut juga digunakan dalam dunia kosmetik dan juga cat kuku. Bismut bahkan digunakan dalam dunia medis, di mana dapat mengobati sakit perut, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Secara garis besar, bismut ini tidak memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis yang sangat banyak, akan mengakibatkan berbagai resiko seperti perubahan warna lidah dan gusi, gangguan ginjal, dan masalah saraf. Namun kasus-kasus seperti ini jarang kali terjadi karena diakibatkan oleh pengonsumsian bismut yang sangat banyak tanpa pengawasan dokter. Oh my god. Jadi kita akan masuk ke golongan 6A. Yang pertama itu adalah oksigen yang disimbolkan dengan lambang O. Oksigen adalah unsur kimia non-logam dengan simbol dan nomor atom 8 yang berbentuk gas pada suhu ruang. Nah, gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Oksigen sangat penting untuk mendukung kehidupan melalui proses respirasi pada makhluk hidup. Oksigen membentuk sekitar 21% atmosfer bumi dan memiliki banyak kegunaan dalam industri serta medis. Nah, adapun massa atom dari oksigen ini yaitu adalah 16 dan titik didihnya ada minus 183 dan titik leleh ada minus 210 dan konfigurasi elektronnya itu ada 1s2, 2s2 dan 2p6. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai oksigen. Kita lanjut ke belerang. Selanjutnya kita masuk ke unsur belerang. Belerang adalah unsur non-logam dengan lambang kimia S dan nomor atom 16. Unsur ini memiliki sifat berwarna kuning pucat, tidak larut dalam air dan bersifat rapuh pada suhu kamar. Nah, belerang sangat penting dalam kehidupan karena berperan dalam pembentukan asam amino, membantu pertumbuhan tanaman, dan digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan pupuk dan obat-obatan.
Nah, adapun massa atom dari belerang ini yaitu 32,65, ada titik lelehnya juga yaitu 115,21 derajat Celcius dan titik didihnya 444,6 derajat Celcius. Nah, dan konfigurasi dari elektronnya yaitu kita singkat aja menjadi Ne, 3s2 dan 3p4. Kita lanjut pada unsur yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu selenium atau yang dilambangkan dengan Se. Selenium adalah unsur kimia non-logam dengan nomor atom 34 yang ditemukan pada tahun 1817 oleh John Jacob Berzelius dan John Gottlieb Gott. Nah, unsur ini memiliki warna abu-abu, metalik, bubuk kemerahan dan hitam yang digunakan untuk elektronik, suplemen nutrisi, terus industri kaca hingga sampo anti ketombe. Nah, secara biologis atom ini bisa digunakan untuk mikronutrien esensial yang berfungsi sebagai antioksidan pada tubuh manusia, namun bisa berakibat toksin jika berlebihan. Nah, adapun massa atom dan unsur massa atomnya yaitu 78.971, terus ada titik didihnya yaitu 4.809, terus titik lainnya ada 220,8 Celcius. Nah, terus ada juga konfigurasinya yaitu kita singkat aja menjadi Ar 3d10, terus 4s2 dan 4p4. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada tellurium. Jadi tellurium ini merupakan unsur dengan golongan 6A periode 5 yang simbol kimianya itu adalah Te. Dan nomor atom dari tellurium itu adalah 52 dan massa atom relatifnya itu 127,60. Kemudian titik leleh sebesar 449,51 derajat Celcius serta titik didih sebesar 988 derajat Celcius. Dan juga dengan massa jenisnya sebesar 6,24 gram per cm dan tingkat oksidasi dari tellurium ini adalah -2, +2, +4 dan +6. Kemudian tellurium ini adalah melatoid yang bersifat konduktif, sering digunakan dalam pembuatan paduan logam dan semikonduktor. Tellurium bereaksi dengan oksigen membentuk oksida tellurium TeO2 dan sering digunakan dalam pembuatan semikonduktor, paduan logam dan perangkat optik. Tellurium ini juga dapat beracun dalam jumlah banyak jika digunakan dalam jumlah banyak dan menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan dan juga hati. Selanjutnya ada polonium. Jadi polonium ini merupakan unsur golongan 6A periode 6 yang simbol kimianya itu Po. Nomor atom dari polonium adalah 84 dan massa atom relatifnya itu sebesar 209. Titik didihnya itu sebesar 962 derajat Celcius serta titik lelehnya itu sebesar 254 derajat Celcius. Dan massa jenisnya itu sebesar 9,32 gram dan tingkat oksidasi dari polonium adalah +2, +4, dan +6. Kemudian, polonium ini merupakan logam radioaktif yang sangat langka dan berbahaya. Dikenal karena radiasinya yang tinggi, polonium ini reaktif dan dapat membentuk senyawa dengan oksigen dan halogen. Polonium digunakan dalam aplikasi industri tertentu sebagai sumber radiasi, namun sangat jarang karena sifat radioaktifnya. Polonium ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, apalagi jika terkena paparan polonium dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan juga kanker. Nah, berikut adapun ilmuwan penemuan golongan 5A dan golongan 6A. Yuk langsung aja kita lihat. Nah, jadi yang pertama di sini adalah gambar Basil Valentine atau Basilius Valentinus. Sebenarnya Basil Valentine ini bukan penemu unsur antimon ya. Hanya unsur antimon tidak memiliki penemu tunggal yang teridentifikasi secara pasti karena telah dikenal sejak zaman kuno. Meskipun bukan penemu unsur tersebut, Basil Valentine adalah orang pertama yang memberikan deskripsi rinci tentang sifat dan cara pembuatan antimon logam diisolasi di Eropa. Kalau yang ini namanya Daniel Rutherford.
penemu nitrogen, seorang dokter dan ahli kimia dari Skotlandia yang mengisolasi gas tersebut pada tahun 1772. Ia menyebutnya udara beracun karena tidak mendukung pembakaran atau kehidupan organisme. Kalau yang ini namanya Albertus Magnus, yaitu penemu unsur arsen. Sekitar tahun 1250 Masehi, ia adalah orang pertama yang mencatat produksi unsur murni ini dengan memanaskan senyawa arsenik seperti opimen dengan sabun. Kemudian ini adalah Claude François Geoffroy, yaitu penemu resmi dari unsur bismut pada tahun 1753. Meskipun telah dikenal sejak zaman kuno, Geoffroy adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bismut adalah unsur yang berbeda dari timbal dan timah. Kalau yang ini adalah Henrik Brand, yaitu penemu unsur fosfor, seorang alkemis Jerman pada tahun 1669. Ia menemukan unsur ini saat sedang mencoba menciptakan batu filsuf dengan memanaskan urin. Proses ini menghasilkan zat berwarna putih yang bercahaya dalam gelap, yang kemudian ia namai dengan fosforus atau pembawa cahaya. Selanjutnya ada Antoine Lavoisier. Nah, ia adalah penemu dari unsur belerang. Ia adalah orang yang meyakinkan komunitas ilmiah bahwa belerang adalah unsur murni pada tahun 1777. Sebelum Lavoisier, belerang sering dianggap sebagai senyawa dan baru pada tahun 1809, Louis Joseph Gay-Lussac dan Louis Jacques Thénard secara eksperimental membuktikan sifat unsur belerang dengan menciptakan sampel murni. Nah, kalau gambar yang ini namanya ada Johannes Jacob Berzelius, yaitu penemu unsur kimia selenium. Sebenarnya dia bersama temannya yaitu Johann Gottlieb Gahn pada tahun 1817. Berzelius menemukannya secara tidak sengaja dengan memproduksi asam sulfat dan menamainya berdasarkan kata Yunani selene yang berarti bulan karena mirip dengan tellurium yang diambil dari kata bumi. Nah, kalau yang ini unik nih penemunya, yaitu sepasang kekasih, yaitu suami dan istri yang bernama Marie Curie dan Pierre Curie. Nah, penemuan mereka diumumkan pada tahun 1898. Mary menamakan unsur tersebut polonium untuk menghormati tanah kelahirannya di Polandia yang saat itu tidak memiliki kemerdekaan. Selanjutnya ada Franz Joseph Müller von Reichenstein. Ialah penemu unsur tellurium yang ditemukan pada tahun 1782. Ialah seorang ahli mineralogi di Austria. Namun unsur tersebut baru dinamai secara resmi sebagai tellurium dari kata Latin tellus yang berarti bumi pada tahun 1798 oleh ahli kimia Jerman yang bernama Martin Heinrich Kepler yang juga menginformasikan penemuan tersebut. 3. Jadi, adapun kesimpulan dari pembelajaran kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, Jason. Jadi kesimpulan dari video kami pada hari ini yaitu unsur pada golongan 5A dan 6A memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita, terutama pada industri dan juga kesehatan. Namun perlu digarisbawahi juga bahwasanya unsur-unsurnya juga memiliki banyak sekali dampak negatif sehingga perlu dikontrol penggunaannya. Jadi itu saja yang saya dapat berikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di next video. Jelaskan Dua oksida ini ulanglah Seperti P. tas kita aman nggak ya?
Santai-santailah sayangku, pergi mana? Laju-laju, di bukan budak gemuk selalu.